Kembali ke video tutorial dari algoritma dan pemrograman dasar. Pada bagian yang kedua ini kita akan belajar mengenai notasi algoritma. Notasi sering juga disebut dengan cara penulisan sebuah algoritma. Jadi notasi adalah cara penulisan. Kalau notasi algoritma artinya adalah cara penulisan algoritma. Jadi sebelum kita membuat sebuah program, kita diharuskan dulu membuat alur atau logika pemrograman. Nah, bagaimana cara menulis alur atau logika pemrograman tersebut? Itu disebut dengan notasi dari algoritma. Kita akan lihat ada beberapa notasi yang biasa digunakan. Notasi yang pertama adalah notasi deskriptif. Artinya, notasi deskriptif adalah notasi di mana langkah-langkah penyelesaian masalah dijelaskan dengan bahasa yang jelas pada setiap langkahnya. Kelemahan dari notasi ini adalah tidak cocok untuk penyelesaian yang rumit dan panjang. Nah, notasi ini juga sulit dikonversi ke dalam bahasa pemrograman secara langsung. Tetapi keuntungannya kalau kita menggunakan notasi deskriptif itu adalah mudah difahami. Nah, notasi ini sering disebut dengan standar Indonesia atau notasi standar Inggris atau SE. Contoh, seandainya kita punya sebuah bilangan dan kita diminta untuk menguji apakah suatu bilangan tersebut bernilai ganjil atau genap, maka algoritma atau logikanya adalah yang pertama, kita diharuskan membaca dulu sebuah bilangan. Anggap misalnya bilangan tersebut bernilai X. Kemudian bilangan tersebut dibagi dengan 2. Jika masih ada bagi hasilnya sama dengan 0, maka nilai bilangan tersebut adalah genap. Jika hasil atau sisa pembagiannya, jika hasil setelah dibagi dengan 2 ternyata sisanya tidak ada atau 0, maka bilangan tersebut disebut dengan bilangan genap. Jika sisanya 1, maka bilangan tersebut disebut dengan ganjil. Dan kemudian langkah yang kelima adalah selesai. Kita akan menguji sebuah algoritma ini dengan nilai. Katakan X sama dengan 5. Angka yang pertama, baca dulu X sama dengan 5. Kemudian yang kedua, X dibagi dengan 2. X tadi bernilai 5. Nah, kalau 5 dibagi dengan 2, kan masih sisa 1. Berarti langkah yang ketiga, jika hasil baginya X, sisa 2, jika hasil bagi X dengan 2 sisanya 0, maka X adalah genap. Nah, 5 dibagi 2, sisanya bukan 0, tetapi sisanya 1. Jadi 5 adalah bilangan ganjil. Jadi jawaban ditemukan pada langkah yang keempat dari persoalan apakah 5 itu sebuah bilangan genap atau bilangan ganjil. Jadi dengan menggunakan algoritma deskriptif, jawabannya ditemukan pada langkah yang keempat karena 5 itu mempunyai sisa 1, jadi bilangan ganjil. Bagaimana kalau dengan 4? 4 kalau dibagi dengan 2 sisanya kan 0, maka tampilannya adalah genap. Nah, dengan pengujian 4, jawabannya ditemukan pada langkah yang ketiga. Nah, langkah-langkah ini disebut dengan algoritma. Nah, cara penulisan yang 1, 2, 3, 4, 5 ini disebut dengan algoritma deskriptif. Jadi ini sebagai pengetahuan saja, karena pada saat nanti di program kita yang berpikir adalah logika kita. Nah, di sini kondisikan dulu logika kita agar kita bisa memahami urutan-urutan penyelesaian masalahnya. Kemudian cara yang kedua dari notasi algoritma adalah pseudocode. Nah, pseudocode ini biasanya digunakan oleh para pemrogramer yang sudah menguasai bahasa pemrograman. Untuk Anda yang belum belajar bahasa pemrograman, sebaiknya tidak belajar dulu mengenai pseudocode. Jadi ini agak susah difahami karena cara penulisannya hampir mirip dengan bahasa pemrograman. Kemudian pada bagian selanjutnya terdapat flowchart. Nah, flowchart ini kebanyakan digunakan untuk proses penggambaran. Jadi kita menulis algoritma itu berdasarkan dari gambar. Contoh di sini untuk seperti ini adalah terminator untuk start dan end dari sebuah program. Kemudian tanda ini adalah input atau output. Kemudian adalah proses, adalah decision, kemudian adalah preparation, kemudian ini dan seterusnya. Jadi Anda bisa melihat ini. Sekali lagi jangan dihafalkan ini tetapi dipraktekkan. Nah, pada tutorial-tutorial selanjutnya kita akan belajar mengenai penerapan dari simbol-simbol ini, kemudian kita tuangkan ke bahasa pemrograman. Jadi pada bagian kali ini kita hanya mengenal dulu, kemudian pada bagian selanjutnya kita akan belajar menerapkannya atau mempraktekannya. Nah, bagaimana cakupan dari algoritma ada di sini. Jadi dari sebuah algoritma ada 5. Yang pertama, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah yang terbatas. Jadi algoritma itu bisa berhenti setelah mengerjakan beberapa langkah yang terbatas. Nah, batasan langkahnya sudah kita tentukan. Jadi algoritma bukan tanpa batas. Dan yang kedua, setiap langkah yang
harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti dua. Jadi seperti tadi, setiap langkah, misalnya tadi di sini terdapat langkah yang ketiga, maka langkah yang ketiga ini harus tepat dan tidak berarti dua. Kemudian algoritma memiliki 0 atau lebih masukan atau input. Jadi algoritma itu bisa mempunyai 0 atau lebih dari masukan input. Tidak boleh tanpa masukan atau tanpa 0 masukan. Jadi boleh ada masukan dan boleh tidak. Algoritma itu mempunyai 0 atau lebih keluaran atau output. Kemudian algoritma itu harus singkat atau efektif. Nah, ini algoritma harus singkat atau efektif. Nah, keefektifan dari sebuah algoritma itu ditentukan oleh kemampuan dari seorang programmer membuat program. Jadi beda-beda cara pendefinisian masalahnya. Ada yang programmer yang handal biasanya membuat program itu dengan cara yang lebih singkat karena kemampuan logikanya sudah terasah. Jadi itu materi kali ini tentang notasi dari algoritma. Mudah-mudahan bisa dimengerti karena bagian ini hanya bersifat pengetahuan, bukan keterampilan. Jadi dimengerti dulu, kemudian prakteknya di video tutorial berikutnya. Terima kasih.